Shalom, pemirsa Tabur Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta kuasa Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami hingga hari Maranatha. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu yang adalah kabar kesukaan dari Allah sendiri untuk kami selaku umat manusia. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sertai kami sekalian agar supaya pembacaan firman Allah yang sangat suci ini betul-betul kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar kabar sukacita-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, ampuni juga kesalahan sama kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan siap membacakan kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11 hingga ayat yang ke-15 dengan judul janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi. Judul atau tema daripada pembacaan ini, janji Tuhan untuk pemilihan umat. Saya ulangi lagi, tema ini adalah janji Tuhan untuk pemulihan umat. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita membaca kisah tentang Israel yang disebut sebagai umat pilihan Allah, ini sebuah status yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Hanya dimiliki oleh Israel. Pemilihan Israel sebagai umat Allah atau umat pilihan Allah itu bukan karena mereka memiliki kelebihan apa-apa, bukan karena ada sesuatu yang sangat luar biasa daripada mereka. Pemilihan Israel sebagai umat ciptaan Allah atau dikhususkan oleh Allah sebagai umat pilihannya, itu Allah sendiri yang memilih mereka berdasarkan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan janji itu Allah tidak pernah berubah. Allah tetap konsisten dan komitmen atas janji yang telah Ia putuskan, yang telah Ia ikrarkan bagi umatnya. Karena itu, sebagai umat Allah, konsekuensinya adalah kalau melakukan kesalahan, maka pasti mendapatkan hukuman. Dan itu yang dialami oleh umat Allah, yaitu Israel, selama perjalanan sebagai umat pilihan Allah. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi. Konsekuensi yang dihadapi oleh Israel sebagai umat pilihan Allah adalah selama mereka menjadi umat pilihan Allah atau selama dipanggil sebagai umat pilihan Allah, mereka harus hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kalau mereka salah, maka akibatnya adalah
mereka pasti dihukum. Pemirsa tabur Injil yang Kristus kasihi. Namun satu hal yang sangat luar biasa adalah bahwa Allah telah berjanji bahwa hukuman yang Ia buat kepada bangsanya itu adalah dalam rangka menghajar mereka, mendidik mereka, membuat mereka untuk memahami bahwa panggilannya adalah sesuatu yang luar biasa untuk mereka. Mereka dikhususkan sebagai umat pilihan Allah supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Ada 5 hal penting yang perlu kita catat dari janji Tuhan untuk pemulihan umat Israel. Yang pertama, kita lihat seperti dikatakan dalam ayat pasal 9 ayat 11a. Pada hari itu, di sini kita lihat bahwa Tuhan pertama berbicara bahwa hukuman yang dihadapi oleh umat Israel sebagai sebuah pelajaran untuk membuat umat harus belajar mengerti akan apa rencana Tuhan atas kehidupan umat. Karena itu, hukuman yang diberikan itu pasti akan berakhir dan akan ada keselamatan yang diberikan kepada umat Tuhan. Seperti dikatakan dalam pembacaan tadi pasal 9 ayat 11a dan ayat 13 bahagian A. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali. Di ayat 13a, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan. Karena itu penderitaan yang dihadapi oleh umat Tuhan pasti akan berakhir dan keselamatan akan datang ke atas umat Tuhan. Hal yang kedua, bahwa setelah waktu yang ditentukan oleh Tuhan untuk keselamatan umat itu mengalaminya, maka hal kedua adalah diperlukan adanya pembangunan kembali Bait Allah seperti dikatakan dalam ayat 11 bagian B dan ayat 12. Ayat 11b mengatakan, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Ayat 11, ayat 12 di situ dikatakan supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Pembangunan kembali Bait Allah harus menjadi tugas besar setelah Israel kembali dipulihkan, Israel kembali ke tanah airnya. Satu tugas besar yang mereka harus lakukan adalah pembangunan Bait Allah. Pembangunan Bait Allah merupakan tempat di mana umat ciptaan Allah bisa beribadah kepada Tuhan, memuji dan membesarkan namanya. Hal yang ketiga, bukan hanya pembangunan Bait Allah saja, tapi akan terjadi pembangunan ekonomi, akan terjadi kesejahteraan. Seperti dikatakan di dalam ayat 13 bahagian B dan ayat 14 bahagian B. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur buah. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buah dan makan buah-buahnya. Itu hal yang kelima daripada pemulihan. Hal yang keempat, hal yang ketiga dari pemulihan yang akan terjadi dalam janji keselamatan yang Allah berikan kepada umat Allah. Hal yang keempat, seperti dikatakan dalam ayat 14 bagian A. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Akan terjadi pemulihan. Hubungan yang telah retak antara Tuhan dengan mereka akan kembali diperbaiki. Dan mereka akan kembali disebut sebagai umat pilihan Allah yang di atasnya mereka menjadi pewaris keselamatan bagi umat manusia. Dan yang kelima, mereka akan memiliki tanah air. Mereka kembali seperti dikatakan dalam ayat 15. Aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka.
firman Tuhan Allah. Inilah 5 manfaat penting dari janji keselamatan yang telah Allah berikan kepada umat ciptaan Allah. Karena itu saudara-saudara, para pemirsa tabura Injil yang Kristus kasihi, apa manfaatnya untuk kita di masa kini? Ada 5 manfaat penting yang perlu kita belajar dari apa yang dilakukan oleh umat Allah. Yang pertama, penderitaan yang kita hadapi saat ini, janganlah kita menganggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Apa yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita hari ini, termasuk menghadapi virus COVID-19, ini semua adalah dalam rangka mendidik, membuat kita belajar untuk memahami apa maksud Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Bukan hanya itu saja, persoalan-persoalan kita dalam berjemaat, dalam berkeluarga, dalam berkehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Banyak sekali tantangan kita hadapi. Semua itu harus kita lihat sebagai pelajaran-pelajaran berharga yang mendidik kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Maknanya adalah kita tetap berjalan maju, menantikan waktu Tuhan untuk kita. Hari ini kita sedang berada dalam apa yang disebut kairos Tuhan untuk kita. Saat-saat di mana Tuhan sedang berusaha untuk memulihkan kita dari segala macam keadaan kita. Yang kedua, kalau tadi dikatakan pembangunan Bait Allah merupakan hal yang paling penting, maka mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bergiat untuk selalu mengedepankan pembangunan rohani. Bagaimana Bait Allah kita, bagaimana rumah-rumah gereja kita, bagaimana iman dan percaya kita, iman dan percaya daripada umat Tuhan harus terus kita lakukan. Bagaimana gerakan untuk mendidik warga jemaat untuk terus beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan, entah itu di gereja-gereja, dalam kehidupan rumah tangga, dalam persekutuan-persekutuan, ini perlu kita lakukan. Intinya bahwa persekutuan dengan Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting sekali dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita hidup di luar Tuhan, pasti Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi kita. Kalau kita hidup dalam Tuhan, pasti berkat-berkat Tuhan akan datang ke atas kehidupan kita. Hal yang ketiga, kalau kita sudah mulai mengedepankan kehidupan rohani kita, maka kesejahteraan akan datang ke atas kehidupan kita. Kesejahteraan yang meliputi kesehatan, ekonomi, sosial, dan semuanya akan datang kepada kita. Kita terus berdoa supaya di tengah situasi COVID yang begitu melanda dunia membuat sehingga banyak hal menjadi terpuruk. Minimal kita sebagai orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita bisa menikmati kesejahteraan dalam setiap kehidupan, entah itu berjemaat, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, di mana saja kita berada. Hal yang keempat, kita pastikan bahwa penderitaan akan berakhir. Akan terjadi pemulihan besaran. Di mana kita lihat, kita terus berdoa supaya para ahli-ahli kita bisa mampu menemukan obat-obat yang kemudian bisa membasmi virus corona sehingga penderitaan yang dialami oleh umat manusia minimal semakin berkurang. Bahkan sampai pada sebuah titik di mana semua orang bisa mengalami kesehatan yang baik. Yang keempat, selain 4 hal tadi, hal yang kelima yang Tuhan berikan kepada umat Israel adalah memiliki tanah air. Tuhan akan menempatkan di situ mereka. Tuhan akan memberikan kepada mereka tempat di mana mereka hidup dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita ada di Papua, di Pulau Yapen, kita ada di Indonesia. Tuhan telah menempatkan kita pada sebuah tempat di mana di dalamnya kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan taruh kita tidak sekedar hidup saja di tempat di mana kita berada, tapi kita harus bisa menjadi berkat. Seperti dikatakan dalam ayat 15 tadi, aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang kuberikan kepada mereka, firman Tuhan. Hari ini, Tuhan menempatkan kita di mana saja kita berada. Tuhan menempatkan kita pada GKI di tanah Papua, supaya melalui gereja ini, kita terus bekerja melayani Tuhan, sampai titik darah penghabisan. Kita menjadi berkat untuk rakyat di tanah Papua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati firman itu agar supaya tetap tinggal dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Terima kasih Bapa, berkati Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan, Komisi Ekubang, agar semua program yang mereka lakukan jangan berhenti tapi terus berlanjut. Karena satu tugas besar yang mereka lakukan saat ini adalah setiap hari memberitakan firman Tuhan, dan kami berdoa serta berharap agar firman yang disampaikan ini semua orang yang mendengar dapat percaya kepada Tuhan selaku Juru Selamat. Kami berdoa dan menyerahkan Badan Pekerja Klasis dan semua orang yang bekerja di kantor Klasis Yapen Selatan, mulai dari ketua Klasis, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, semua komisi, dan semua yang bekerja secara terkait, juga para pendeta di lapangan, jemaat-jemaat. Tuhan terus memberkati kami sekalian, sehingga kami tetap terus bekerja, memberitakan Injil Kristus dalam rangka membuat banyak orang percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Di kesempatan yang indah ini juga kami berdoa dan menyerahkan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan terus memberkati semua kegiatan yang dilakukan di berbagai tempat di mana saja mereka berada. Kami juga berdoa dan menyerahkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan berkati Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh SKPD yang ada, Sekretaris Daerah, juga unsur Muspida yang ada, seluruh masyarakat, agar supaya kegiatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat berlangsung yang baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan pemerintah Provinsi Papua, seluruh kabupaten kota, seluruh masyarakat yang berada di tanah Papua, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden dan semua Menteri, Kabinet, agar supaya pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Terutama menghadapi pelaksanaan PON di tanah Papua, kiranya Tuhan memberkati agar hajat yang besar ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, tanpa gangguan keamanan. Kami juga berdoa dan menyerahkan daerah kami, Kabupaten Kepulauan Yapen, stabilitas, keamanan, politik, dan semuanya kami doakan kiranya Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, semua orang bekerja untuk kepentingan umat manusia. Tuhan terus bekerja memberkati mereka dalam kehidupan setiap hari. Kami juga berdoa dan menyerahkan para pendeta, guru Injil, guru jemaat, para penatua syammas, para pengajar yang terus bekerja memberitakan Injil Kristus dalam berbagai institusi pelayanan di kampung dan di kota, di tempat-tempat yang terpencil. Tuhan terus memberkati. GKI di tanah Papua, Badan Pekerjaan Sinode, kami berdoa dan menyerahkan kepimpinan Sinode yang ada agar supaya dalam situasi COVID-19 GKI tetap sukses dalam melaksanakan tri panggilan gereja melayani umat Tuhan di tanah Papua. Ini doa kami Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni juga kesalahan sama kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.